Video ini saya akan ingin memberitahu ya. Sebenarnya ini udah dari lama saya ingin mau ngasih tahu yang membeli gardan locker seperti ini. Ini tuh saya sudah tidak menggunakan SPI yang dia ada di video sebelumnya ya, tetapi ini sekarang udah dilas. Jadi model yang sekarang itu udah dilas. Jadi untuk pemasangannya itu ini sebenarnya harus dibersihkan dulu ini. Jadi ini long drag as 8 mili ya. Dan ini bearing 608 dan gearnya menggunakan gear Gerinda modern. Nah, yang memesan kemarin itu 3 orderan, nggak salah. Orderan pertama masih dia pengunci di sini. Jadi sekarang udah dilas. Dan untuk pinionnya, ini pinion yang sekarang juga udah dilas ya. Nah, ini pinion yang dari gear Gerinda itu. Nah, gear Gerindanya saya gunakan gear ini modern M2300 sama atau 2350 sama SIM 100B, pokoknya tipenya yang ini. Ini gear Gerinda modern yang baru, pinionnya itu seperti ini ya. Nah, jadi yang as 8 mili ini dilas di bagian ujung atas ini. Nah, jadilah pinion seperti ini. Sebenarnya ini juga saya potong karena ini kepanjangan, nanti ada dudukan bearing. Jadi ini beda case ya. Nah, ini yang locker itu, yang gardan lockernya. Nah, jadi pinionnya itu sekarang untuk pemasangannya itu udah seperti ini. Jadi tidak diragukan lagi untuk kekuatannya. Jadi gear locker ini menggunakan bearing bagian dalam itu 688 2 piece ya. Nah, jadi untuk pemasangannya seperti ini. Ini tidak bakalan oblak. Kenapa dia ada 2 kiri kanan? Supaya tidak bergeser ke arah kiri atau ke arah kanan. Supaya dia gear ini biar mepet ke pinionnya itu. Di sini ada ring. Nah, ini bearing 688 ya. Ini ada di dalam satu dan di luar, bagian di luar satu. Nah, supaya pinionnya ini tidak keluar masuk, ini sebenarnya harus dipasang dulu, tapi nggak masalah, buat ngasih contoh aja. Supaya dia tidak keluar masuk seperti ini. Nah, di sini di atas bearingnya itu nanti ada SPI 7 mili ya. Jadi dikasih SPI buat penguncinya itu, biar tidak masuk as ini ke dalam. Nah, kenapa ini 5 mili? Karena saya menggunakan kopel SCX 10. Bisa teman-teman lihat untuk kekuatannya, saya taikin beban 50 kg tidak masalah. Cuman untuk baut L set kayak gini, ini kan bawaannya pendek ya. Jadi untuk penguncinya itu saya kurang sering ngelos gitu kunci L-nya. Jadi saya butuh yang panjang sekitar 6 mili. Jadi baut kunci L setnya itu seperti ini. Kalau bawaannya itu dia setengah ini panjangnya. Jadi kalau dimasukkan ke dalam sini buat pengunci L-nya itu jadi ada setengah senti ya masuk ke dalam ya, 4 mili lah. Sekitar 4 mili untuk buat pengunci. Jadi kalau bawaannya itu mungkin sekitar 2 mili ya. 2 mili kunci yang masuk ke dalam. Jadi kalau kita kerasin ngencangnya, jadi itu sering ngelos gitu. Jadi kekuatannya kurang bagus. Jadi dia ada 2 di sini, 1 sama 2, atas bawah dia dikunci. Jadi ya kuat banget lah. Ini panjangnya sekitar berapa senti ini? Ya 4 jari lah, 5 ya 4 jari. Oke. Nah, untuk gearnya pemasangannya itu seperti ini. Nah, tuh. Nah, biar gearnya itu kita setel. Dan jadi di sini ada ring ya. Ini ring yang 1,5 mili dan juga ada ring yang tipis seperti ini yang
1 mili. Nah, jadi kalau gear ini terlalu mepet, jadi ring yang 2 ini kita ganti sama ring yang 1 mili ini. Jadi dia kurang setengah mili, 0,5 mili untuk di bagian ring ini. Jadi kalau total ini jadi dia 3 mili karena satu ring itu 1,5 mili. Nah, kalau kita menggunakan rim yang kuning seperti ini itu tebalnya 1 mili, jadi kurang 0,5 mili. Jadi gear pinion antara gear besarnya ini dia agak ngerenggang gitu ya. Tapi kalau dia terlalu renggang bisa ini ditambahkan atau yang ditambah satu lagi di sini. Nah, itu untuk cara nyetelnya. Nah, di sini kalau dia ngelonggar, di sini kan dia ngelonggar ya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, ini ada space sedikit. Tuh, mungkin sekitar 1 mili. Jadi ini ditambah sama ring yang tipis. Ring yang warna kuning tadi. Nah, ini ringnya dicopot, bearingnya dicopot dulu. Ini di double, ini dikunci ya. Tapi di bagian pinggir sini tidak usah dikunci karena dia nanti ada untuk penahan di bagian sisi luarnya ini. Nah, jadi dia ngepas. Nah, jadi dia tidak bakalan geser kiri kanan lagi. Tuh, dia ngepas banget. Apalagi kalau udah dipasang tutup bagian atas. Nah, ini harus dikunci ya baut ini biar tapi kalau nggak dikasih sih juga tidak masalah karena ini supaya pengaman aja buat si bearing yang satu ini, supaya yang gear besarnya ini, karena dia kan sebelah bagian atas tuh yang dilas, yang di bagian belakang itu ini tidak dilas. Nah, karena di dalam sini juga ada sih. Nah, ini ini pipa ya, pipa diameter dalamnya itu 8 mili dan diameter luarnya itu 10 mili supaya center aja, karena kita menggunakan as 8 mili. Karena kalau dari gear gerinda ini itu lubangnya itu 10 mili. Nah, jadi oblak ya. Nah, kayak gini. Nah, supaya kita ngelasnya center tengah-tengah gitu. Nah, saya kasih pipa 10 mili dan diameter dalamnya 8 mili karena saya menggunakan as 8 mili. Nah, bisa teman-teman perhatikan kalau saya putar dia itu tidak bakalan oblak. Ini harus dimasukin dulu nih. Nah, tuh bisa teman-teman lihat nggak ada pergeseran di bagian pinggir sini. Tuh, center terus, dia gearnya normal ya, perputarannya tidak goyang kiri kanan itu. Nah, bisa teman-teman lihat di bagian dalamnya itu dia terlalu rapat. Mungkin kalau tingkat kerenggangannya itu mungkin sekitar 0,2 mili sampai 0,3 mili ya. Tuh, tipis banget tuh. Ini saya ada toleransi sedikit, ini wajar kalau untuk gear seperti ini supaya nanti kita perputarannya lebih lancar, apalagi kalau udah dikasih oli atau gemuk ya. Nah, ini adalah kunci untuk membuat si gardan ini lebih awet. Dan juga di bagian pinggir sisi luar sini juga ada nih, ini bearing 688 sama dengan pinionnya ini untuk kanter skala 8 ya. Jadi case-nya ini saya bikin setengah solid. Jadi yang memesan case-nya itu, jadi di bagian sisi pinggirnya ini itu sekitar 1,2 mili ketebalannya di bagian dalam. Karena kalau dibikin terlalu kopong, dia nanti tidak kuat. Kalau ini dia setebal gini aja dia udah kuat nih. Tuh. Ini solid ya di bagian sisi pinggir, apalagi kalau udah di dalam. Karena kalau dibikin solid, semua solid seperti bagian pinggir sini,
itu banyak makan bahan ya. Jadi kalau seperti ini agak lumayan ya, standar lah harga untuk si case ini. Bisa teman-teman lihat di link di bawah untuk pembelian si case garden ini. Ada untuk skala 8 kanter sama 10 kanter ya. Jadi ukurannya sama, cuman panjangnya, ukuran diameternya sama, cuman panjangnya yang agak berbeda. Apalagi yang untuk tronton juga ada. Dan untuk diferensial mungkin next aja lah. Sekarang saya ingin beritahu saja yang memesan gear, kenapa gear saya yang pakai itu tidak oblak atau tahan digunakan beban. Ya itulah kuncinya, saya menggunakan sistemnya seperti ini. Oke, jika bermanfaat jangan lupa like dan subscribe dan komen. Bye bye.